Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Adakah sukacita hari ini? Puji Tuhan. Berkat Tuhan mengalir di hidup kita ya anak-anak. Kita mau memuji Tuhan apa Mbak Anggun? Kasihnya seperti sungai. Bersama Ibu Susi, Alika Dan Aca. dan Kanggun. ya kasihnya seperti sungai. Mari kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita mau berdoa anak-anak. Kita duduk ya. Lipat tangan. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur buat hari ini anak-anak-Mu bisa beribadah di tempat ini, juga anak-anak yang lain bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati setiap anak-anak atau bapak ibu yang mendampingi putra-putrinya Tuhan. Seperti pujian hari ini, berkatnya mengalir di hidup kami Tuhan. Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan pimpin ya Bapa. Juga berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri lagi yuk. Nah, Yuk, kita mau memuji Tuhan apa lagi Mbak Anggun? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bata. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita atau HP suci, kitab suci dan HP suci ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ya. Baca dua ayat dari Mbak Anggun ya.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Terima kasih ya anak-anak. Bacaan tadi Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita beri tema Tuhan tak pernah ingkar janji. Di sini tentang Nabi Nuh. Ibu mau tanya ini, siapa yang pernah naik kapal? Pernah. Oh, belum pernah ya? Kalau belum pernah, siapa yang pernah lihat kapal di laut? Kapal di laut? Ya, kalau belum pernah nanti bisa lihat di YouTube ya, kapal di laut ya. Ya. Kapal itu sebagai alat transportasi di laut. Selain kalau bis di darat, kalau pesawat di udara. Nah itu, jadi untuk mengantarkan penumpang dari provinsi ke provinsi ya anak-anak. Di sini Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Nuh adalah orang yang baik dan benar di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Nuh dan keluarganya. Nuh ini adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Jadi jumlah manusia itu kan semakin banyak di bumi. Tapi sayang banyak orang yang semakin jahat. Tapi ada seorang yang bernama Nuh itu yang taat kepada Tuhan. Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera atau kapal. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, pasal 6, pasal 7 sampai pasal 8, kapal Nuh atau bahtera itu yang dibuat Nuh itu, bahtera itu terbuat dari apa anak-anak? Dari kayu gofir kalau di kitab itu. Pada saat Nuh membuat bahtera itu banyak sekali yang menertawakan. Nuh, kenapa kamu membuat bahtera? Padahal di tempat Nuh yang sekarang tinggal itu di padang gurun. Jadi di situ tidak ada air untuk berlayar. Banyak yang menertawakan, tetapi Nuh itu tetap taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Setelah selesai dibuat bahteranya, setelah jadi, anak-anak Nuh itu disuruh masuk ke dalam bahtera itu. Anak Nuh itu siapa aja? Ayo. Sam, Ham dan Yafet. Nah, itu anak-anak Nuh. Setelah bahtera itu jadi sangat besar sekali ya kapalnya ya anak-anak. Di sini seperti contoh di sini nih, ini kapalnya ini ya. Ini contohnya kapal. Nah, ini
Nabi Nuh dan istrinya masuk ke dalam bahtera. Setelah jadi terus 3 anaknya juga masuk, juga 3 menantunya juga masuk sesuai pujian tadi sebelum kita firman tadi memuji Tuhan Nabi Nuh dan istrinya. Nah, ini sesuai firman Tuhan hari ini. 3 orang anaknya masuk, 3 orang mantunya masuk dan segala binatang pada masuk anak-anak sepasang-sepasang. Setelah binatangnya masuk ke dalam bahtera, semuanya bahtera itu ditutup. Tak lama kemudian apa yang terjadi anak-anak? Hujan lebat. Nah, hujan lebat deras sekali. Nah, sampai apa? Sampai tumbuh-tumbuhannya tertutup. Sampai kota-kotanya tertutup. Wah, hujan sampai gunung-gunungnya tertutup. Jadi kapal bahteranya itu sampai di atas puncak gunung. Namanya Gunung Arafat. Nah, karena apa? Hujannya itu selama berapa hari? 40 hari. 40 hari itu dari tanggal 1 sampai 30 ditambah 10 hari. 40 hari, enggak berhenti-berhenti. Karena kepatuhan tadi, Nabi Nuh kepada Tuhan, sehingga keluarganya selamat. Pada saat sesudah sampai 40 hari tadi, apa yang Nabi Nuh buka jendela, buka jendela. Oh, hujannya sudah berhenti. Sudah berhenti, Nabi Nuh ini melepaskan burung merpati lewat jendela, merpatinya balik enggak anak-anak? Pertamanya balik, langsung balik, pertama balik, oh berarti belum surut. Terus hari berikutnya melepaskan burung merpati lagi, merpatinya membawa sepucuk daun, berarti pertanda air bahnya sudah surut dan tumbuh-tumbuhannya sudah mulai bertumbuh. Lalu Nabi Nuh dan keluarganya membuka pintu bahtera itu untuk turun sama binatang-binatang yang lain. Setelah turun, apa yang dilakukan keluarganya? Keluarganya berdoa, membuat mezbah doa. Mezbah doa dan doanya diterima oleh Tuhan. Dengan tanda apa tadi? Dengan tanda busur yang di awan. Ada busur yang di awan. Nanti ada pelangi, ada tanda pelangi di atas. Pelangi itu warnanya apa aja? Ayo. Ya, warnanya apa, Mbak? Merah. Terus jingga, kuning, ayo Aca. Hijau. Ayo dijawab. Hibiniu. Hijau, biru dan ungu. Ya. Pelangi itu sebagai tanda ya tadi tanda dari Tuhan, yaitu Tuhan berjanji, aku tidak akan lagi memberikan banjir seperti ini lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji pasti akan ditepati. Ya, anak-anak Tuhan akan selalu menepati janjinya kepada kita, yaitu janji keselamatan. Oleh karena itu, anak-anak kalau mempunyai janji kepada mama papanya, setiap minggu mau ibadah, kalau mah aku hari Minggu mau ibadah, apa yang dilakukan kalau dibangunin? Nggak boleh marah, nggak boleh cemberut, nggak boleh ngambek. Jadi setiap jam 10 ada ibadah online di GKJ Medari untuk anak-anak sekolah minggu. Nanti kalau sudah ibadah di gereja, ya kita berangkat ke gereja. Jadi tidak boleh marah-marah dibangunin, harus kalau mah nanti aku janji mau sekolah minggu ngikuti, yang harus mengikuti. Yang kedua, kalau anak-anak itu berjanji rajin belajar, ya harus rajin belajar. Tugas-tugas dari Bu Guru harus diselesaikan. Habis itu kan boleh main, jadi harus diselesaikan dulu ya anak-anak.
Karena Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya, maka sebagai anak-anak Tuhan kita juga tidak boleh ingkar janji. Kalau kita punya janji sama teman juga harus ditepati, janji sama orang tua harus ditepati. Janji sama Tuhan untuk ibadah tadi harus ditepati ya. Ya, seperti firman hari ini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya anak-anak. Ibadah hari ini cukup sampai di sini. Kita mau memuji Tuhan apa lagi, Mbak? Kasihnya seperti Jalan serta Jalan Yesus. serta Yesus. Yuk, jalan serta Yesus. Yuk. Yuk, bangkit berdiri yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini, Mbak Anggun untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau melancarkan ibadah pada pagi hari ini. Dan juga ya Tuhan, kiranya firman-Mu tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya. Anak-anak, hari ini ibadah cukup sampai di sini. Kita ketemu minggu depan lagi dengan guru-guru yang lain. Dadah.